Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini akidah atau keimanan. Telah berkata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fa inna ma'rifata fawaidil iman wa thamaratihi min akbarid dawa'i ila tazawudi minhu, bahwa mengerti tentang faidah iman wa thamaratihi dan mengerti buah-buah iman termasuk paling besarnya pendorong seseorang untuk menambah iman. Artinya orang itu ingin terus menambah imannya kalau orang itu mengerti faedahnya iman, mengerti buahnya iman. Tsumma syara'a rahimahullah, kemudian Al-Imam As-Sa'di menyebutkan fi dzikri tafasili thamaratil iman wa fawaidihi. Beliau sebutkan tentang secara rinci buah iman dan faidah-faidah iman. Wa fi ma yali tahlisun laha. Berikut kesimpulannya apa? Ringkasannya. Beliau akan sebutkan ringkasan buah iman. Kalau kita mengerti buah iman, maka kita akan berusaha terus menambah iman. Famin thamaratil imani wa fawaidihi, di antara buah iman dan faedah iman, awalan yang pertama annahu sababun ridallah. Iman itu menjadi sebab diridhoi oleh Allah. Sudah lalu pembahasan karena iman itu ruhnya ibadah. Bahkan ruhnya ketaatan kepada Allah. Ruhnya amal soleh itu iman. Artinya kalau tidak ada iman di dalam kita menjalankan ketaatan, maka amalan tersebut tidak diridhoi oleh Allah. Salat misalnya, itu paling besarnya ketaatan. Kalau tidak ada imannya ketika salat, hanya badannya secara zahir, maka imannya, salatnya tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Alladzi huwa akbaru syai'in, yang ridho Allah itu paling besarnya sesuatu. Dan setiap kita melakukan kebaikan, yang diinginkan adalah ridho Allah. Bagaimana supaya kita mendapat ridho Allah? Nah, itu dengan iman. Kita ngaji ke sini karena ada perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Fa'lam, kata Allah, belajarlah annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Atau kalau dalam hadis Rasulullah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardu, wajib. Samian, yang kedua, anna thawabal akhirati, bahwa balasan akhirat, wa duhulal jannati, dan masuknya seseorang ke surga, ke jannah, wa tana'umi binaimiha, dan seseorang menikmati kenikmatan surga, wa najata minan nar, dan selamatnya seseorang dari neraka, wa iqabiha, dan siksa neraka, innama yakunu bil iman, itu hanya diperoleh dengan iman.
Tidak bisa orang masuk surga tanpa iman. Artinya yang masuk surga hanya orang beriman saja. Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Ya. Tidaklah kalian itu masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai sesama muslim. Ala adullukum ala in amiltum an tahabbtum. Maukah aku tunjukkan pada suatu amalan, kalau kalian kerjakan maka akan terjadi di antara kalian itu saling mencintai. Apa terus? Terus gimana hadisnya? Afsus salam. Sebarkanlah salam. Maka menyebarkan salam, kalau ketemu saudaranya menyebarkan salam, mendahului salam. Amalan itu menyebabkan seseorang saling mencintai. Saling mencintai itu merupakan iman. Iman menyebabkan seorang masuk jannah. Salisan yang ketiga, annallaha ta'ala yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan membela orang yang beriman. Wa yadfa'u anhum syururad dunya. Allah akan hindarkan orang beriman itu dari kejelekan-kejelekan dunia. Wal akhirat, dan kejelekan akhirat. Setiap kita mesti ini yang diinginkan ya, ingin terhindar dari kejelekan dunia dan akhirat. Caranya dengan iman. Ini kan kita sedang membahas apa? Buah iman atau faidah iman. Rabi'an, yang keempat dari faidah iman, annallaha wa'adal mu'minina al-qa'imina bil iman hakikatan bin nasri wat ta'yid. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji pada orang beriman yang mereka melaksanakan keimanannya secara benar. Allah berjanji apa? Bin nasri, untuk ditolong. Wa ta'yid, dan dibela. Di dunia tolong, lebih-lebih di akhirat. Itu janji Allah. Nah, nanti ayatnya dibahas di bawah. Khamisan, yang kelima, annal hidayata minallah, bahwa hidayah dari Allah lil ilmi wal amal, agar seorang memiliki ilmu dan bisa mengamalkan. Wa lima'rifatil haqqi wa sulukihi, seseorang bisa mengerti kebenaran dan bisa melaksanakan kebenaran. Dia bihasbil iman, tergantung keimanannya. Hidayah itu tergantung keimanannya. Wal qiyami bihuquqihi, dan tergantung dari pelaksanaan hak-hak iman. Sadisan, yang ke-6, buah iman. Annal imana yad'u ila ziyadah. Keimanan itu, iman itu artinya keyakinan yang mendalam, ilmu rasikh. Kenapa kok dibilang iman? Karena ilmu yang mendalam itu akan menghasilkan al-yakin, keyakinan. Asalkan pelajarannya benar. Nah, keyakinan itu menyebabkan orang itu sampai kepada kondisi al-amnu, aman. Sehingga disebut iman. Dari kata al-amnu, aman. Annal iman yad'u ila ziyadah fi ulumihi wa a'malihi al-zahirati wal batinati. Iman itu akan mendorong orangnya untuk menambah ilmu. Kalau orang beriman itu ingin terus menambah. Karena hati itu kayak badan, lapar, itu kan ingin makan. Hati juga. Bahkan hati itu lebih gampang lapar. Dan lebih butuh pada ilmu sebagai makanan hati. Sampai kata Imam Ahmad,
rahimahullah, manusia butuh kepada ilmu itu melebihi butuhnya terhadap makanan. Karena kalau makan, kata beliau, manusia itu butuh sehari itu 1 kali atau 2 kali. Tetapi ilmu dibutuhkan manusia itu kullu nafasin, setiap nafas. Nah, wa kullu amalin, setiap amalan. Setiap amalan itu akan diridhai oleh Allah kalau apa? Berdasarkan pada ilmu. Sehingga ketika orang itu mengerti satu ilmu, mengerti satu bahasan, itu akan menyebabkan orang itu ingin nambah lagi, penasaran, bahasan berikutnya apa, bahasan berikutnya apa, ingin terus menambah. Sama dengan orang ketika ingin makan gitu karena lapar makan, ke dapur dia lihat makanannya, masakannya itu masakan lodeh. Hari ini lodeh, besok dia ndak ke dapur, ndak akan ketemu lodeh lagi, mungkin masak yang lain, mungkin rawon atau apa. Demikian juga iman, hati itu seperti itu, ingin menambah. Kemarin belajar ayat ini, nah setelah paham satu ayat itu dia ingin paham ayat berikutnya, ayat lainnya, begitu seterusnya. Nah, sabian yang ke-7 faedah iman, buah iman, annal mu'mina billah, bahwa beriman kepada Allah, percaya pada Allah, wa bi kamalihi wa azamatihi wa kibriyaihi wa majdihi, a'zamun nasi yakinan wa tuma'ninatan wa tawakkulan 'ala Allah wa thiqatan bihi. Bahwa beriman kepada Allah dan beriman dengan kesempurnaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, dan kemurahan Allah, itu manusia yang paling yakin. Nah, semakin iman kepada Allah, manusia itu semakin kuat imannya. Wa tuma'ninatan, dan semakin tenang. Karena percaya semua kita ini ciptaan Allah, pasti Allah akan mengurusi kita, mencukupi kita. Wa tawakkulan Allah, dan akan semakin tawakal kepada Allah. Wa thiqatan, semakin percaya kepada Allah. Makanya orangnya tenang karena tawakal kepada Allah, percaya kepada Allah. Nah, tugas dia hanya beramal sama dengan misalnya orang itu nanam, habis ditaruh benihnya, dia pulang. Nah, percaya, yakin pada Allah yang maha menumbuhkan. Kemudian tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, dan percaya kepada Allah. Saminan yang ke-8, annahu la yumkin lil abdi, la yumkinul abdu, bahwa tidak mungkin seorang hamba itu an yakuma bil ikhlasi billah, bisa ikhlas kepada Allah, ikhlas karena Allah, wa li ibadillahi wa nasihatihi ala wajhil kamal illa bil iman. Nah, tidak mungkin seorang itu ikhlas atau melaksanakan keikhlasan kepada Allah, nah, kecuali karena iman. Tasian yang ke-9, annal muamalati, bahwasanya muamalah itu perbuatan, hubungan jual beli dan seterusnya, hubungan sesama manusia, sesama saudaranya, bainal khalqi, bahwa hubungan sesama makhluk, sesama manusia, la tatimmu wa taqumu, tidak akan sempurna dan tidak akan terlaksana, illa ala sidqi wan nusri, kecuali dengan kejujuran dan nus, wa adamul ghis, tidak saling menipu,
tidak saling merugikan. Wala yakumu bidzalika hakikatan illal mu'minun, yang bisa melaksanakan itu hanya orang-orang beriman. Asyiran yang ke-10, annal iman, bahwa iman akbaru aunin, ya. Iman itu akbaru aunin, paling besarnya penolong, ala tahammulil masyaqat, untuk menanggung beratnya hidup, beratnya ibadah, beratnya hidup itu menjadi ringan dengan adanya iman. Berat menuju masjid, nah, tapi karena iman maka menjadi ringan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'minul qawi khairun, mukmin yang kuat itu lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Maka ukuran kuat itu adalah iman. Karena belum tentu orang yang badannya kuat itu mampu untuk datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Nah, itu belum tentu. Malah banyak dikalahkan oleh orang-orang sepuh yang sudah tidak ada kekuatannya, sudah lemah, penglihatannya lemah, pandangannya lemah, tenaganya lemah. Nah, wal qiyamu bi aba'i ta'at, dan iman itu yang paling besarnya penolong seseorang untuk bisa melaksanakan ketaatan. Wa tarkul fawahis, meninggalkan perbuatan keji, itu iman. Nah, allati fin nufus, yang ada di dalam jiwa, da'in qawiyin ila fi'liha, yang nafsu itu mempunyai dorongan yang kuat untuk melakukan perbuatan keji, tapi itu bisa dilawan oleh iman, terutama iman kepada Allah. Iman yang tertinggi adalah iman kepada Allah, percaya bahwa Allah itu maha melihat, percaya bahwa Allah itu maha mengetahui di tempat paling gelap apapun. Allah maha mendengar, Allah maha kuasa, Allah maha berat siksanya, Allah maha qadir, dan seterusnya. Akan muncul yang namanya muraqabah, merasa diawasi. Maka muraqabah ini, kata Imam Asy-Syinkiti rahimahullah, paling besarnya zawajir, paling besarnya penghalang, benteng paling kuat yang bisa menghalangi manusia berbuat kejelekan, itu muraqabah. Muraqabah itu buah dari keyakinan kepada Allah, bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha alim, Allah itu maha qadir. Nah, fala tatimu hadhil umur illa biquwatil iman. Seseorang tidak bisa meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan menyempurnakan kekuatan iman. Nah, ini 10 daripada buah iman, manfaat iman. Artinya di sini pelajaran terpenting bagi kita adalah pelajaran keimanan atau akidah. Jadi itu kita lanjutkan pelajaran akidah di dalam kitab Ushul Salasah yang sedang kita bahas. Wa anwa'ul ibadati, kata beliau Ushul Salasah ini, setelah lewat wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha, macam-macam ibadah yang Allah perintahkan, mithlu al-islam wal iman, macam-macam ibadah yang Allah perintahkan seperti, atau misalnya iman, Islam, iman. Nah, kita lihat di sini ada penjelasan. Lamma bayyana al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, setelah penulis rahimahullah menjelaskan, annal wajiba alaina, bahwa yang wajib bagi kita,
Anna budallaha wahdahu la syarikalah. Allah menciptakan diri kita apa? Untuk beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Setelah diterangkan masalah itu, wajibnya kita beribadah hanya kepada Allah, bayyana. Beliau terangkan berikutnya, fima yati syai'an min anwa'il ibadah. Beliau akan terangkan contoh dari macam-macam ibadah yang harus ditujukan hanya kepada Allah. Tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Wa anwa'ul ibadati mithlul Islam wal iman wal ihsan. Di antaranya adalah Islam, iman dan ihsan. Wa hadhihi salah satu, tiga macam yang beliau sebut ini apa? Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan hiya dinu. Dia adalah ad-din. Ad-din itu diartikan apa ini? Amalan, ya. Atau ajaran. Orang bilang apa? Agama. Agama itu rukunnya tiga. Apa itu? Islam, iman dan ihsan. Itu rukun agama, rukun ad-din. Kama ja'a fi ma rawahu Muslim, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Min hadithi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, hadis dari Umar ibn al-Khattab, qala, beliau berkata, Umar, bainama nahnu inda Rasulillah, ketika kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari, tala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Tiba-tiba muncul seseorang syadidu bayadi thiyab, yang sangat putih pakaiannya. Banyak kitab menulis hadis ini, hadis disebut hadis Umar, dibahas panjang lebar. Di antaranya pembahasannya, kalau ngaji itu pakaiannya yang bersih. Rajulun bayadi thiyab ini seseorang yang pakaiannya sangat putih. Ini kan gurunya Nabi Muhammad SAW mencontohkan. Merubah bentuk dirinya menjadi seseorang yang sangat putih pakaiannya. Satu, pakaiannya bersih. Jangan mengambil yang bau buat taklim, kan ganggu saudaranya. Bukan hanya mengganggu saudaranya, ganggu malaikat juga. Karena malaikat ikut hadir di majelis ilmu. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang mengganggu manusia. Ya. Apa kata Rasul? Barang siapa yang makan buah, makan berambang, bawang, fala yakrobana, jangan sekali-kali mendekat masjidana. Orang yang makan berambang karena bau mulutnya, tidak boleh datang ke masjid. Padahal datang ke masjid hukumnya apa? Apa hukumnya? Salat jamaah wajib. Kalau itu tidak boleh. Berarti tidak wajib. Wajib. Dia tetap kena kewajiban, tapi kalau ke masjid dia dosa. Kalau ke masjid dosa, ke masjid dosa. Gimana caranya? Dibuang dulu bau mulutnya. Para ulama mengkiaskan ke hadis berambang tadi adalah rokok. Rokok ini bahkan lebih jelek, lebih bau mulutnya daripada orang sekedar makan apa? Berambang. Atau makan pete, ya. Atau jengkol. Ini para ulama, segala yang mengganggu manusia, malaikat pun terganggu. Apa kok sampai ke sana? Kalau ngaji, taklim, pakaiannya yang bersih, pakai minyak wangi. Minyak wangi itu makanan ruh, makanan jiwa. Syadidu sawadi syari, sangat hitam rambutnya, bersih, rapi, jangan compang-camping rambutnya. La yura alaihi atharus safar,
tidak nampak dia bekas safarnya. Namanya safar itu menggos-menggos, keringetan, ya, bau, itu nggak nampak. Artinya dia najis, bersih, kayak gitu. La ya'rifu minna ahadun, tidak ada yang kenal di antara kita seorang pun, kata Umar. Hatta jala, sampai dia duduk di hadapan Nabi. Fa'asnada rukbataihi, maka orang itu menyandarkan kedua lututnya ila rukbataihi, kepada kedua lutut Nabi. Atau lutut. Di antara pelajarannya ngaji itu jangan cari yang paling jauh, tapi yang dekat. Nah, itu berdasarkan hadis ini. Hadis ini membahas tentang adab apa? Talabul ilmi, adab taklim. Dan banyak kita lihat masjid itu, masjidnya besar. Ada taklim. Ustaznya sendirian di depan. Layan taklim di mana? Mojok di luar. Masa di luar masjid. Nah, karena pengerasnya memang di luar ya. Salahnya taruh luar sehingga orang-orang bukan ngadep ustadznya, ngadep ke jalan. Lebih jeleknya lagi mereka sambil rokokan. Gimana apa dapat ilmu yang manfaat kayak gitu? Apa yang diterangkan ustadznya? Nah, itu tidak atau kurang adab di dalam talabul ilmi. Malaikat saja sampai meletakkan sayap-sayapnya karena ihtiramnya, karena hormatnya pada majelis ilmu. Wala ya'rifu mana ini? Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Orang itu gurunya tadi meletakkan kedua tangan, telapak tangannya di kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka orang itu bertanya, ya Muhammadu, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabari aku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima salati wa tu'tiya zakati wa tusuma ramadana wa tahujjul baiti in istata'ta ilaihi sabila. Disebutkan ini rukun Islam. Qala, maka orang tadi mengatakan sadaqta, benarlah engkau. Qala fa'ajibna, Umar mengatakan kami heran. Lahu, pada orang tadi, gurunya tadi. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia tanya dan membenarkan. Qala fa'abirni anil iman, kabari aku tentang iman. Qala, Nabi menjawabnya, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Disebutkan ini apa? Rukun iman. Qala, maka orang itu mengatakan sadaqta. Qala fa'akhbirni anil Islam, kabari aku tentang Islam. Qala an ta'budallaha ka'annaka tara. Ihsan itu engkau, malaikatnya tadi menanyai, kabari aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu kalau diartikan terbaik, ya. Dan ini posisi derajat tertinggi, derajat manusia itu muhsin. Yang paling banyak, yang paling bawah itu Islam. Nah, orangnya disebut Muslim. Ini paling banyak. Kalau jumlah orangnya Muslim yang paling banyak. Kemudian disaring Muslim itu menjadi apa? Mukmin. Ini iman. Iman itu orangnya apa? Mukmin. Disaring lagi orang beriman itu menjadi lebih sedikit lagi, yaitu ihsan. Orangnya disebut muhsin. Jadi muhsin lebih sedikit daripada mukmin. Mukmin lebih sedikit daripada muslim. Tapi kalau kualitasnya, kualitas terbaik siapa? Muhsin. Di bawahnya mukmin, di bawahnya muslim. Qala, Rasul mengatakan anta abudallaha ka'annaka tara.
Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Bisa ya melihat Allah, bisa. Asalkan tetapi melihatnya dengan mata hati. Beda kalau hatinya buta, itu tidak bisa melihat Allah. Nah, bisa melihat Allah. Asalkan orang itu kenal dengan Allah Azza wa Jal. Maka itu pentingnya belajar tentang Allah melalui pelajaran nama-nama Allah yang disebut apa? Al-Asmaul Husna, sifat-sifat Allah. Nah, kemudian perbuatan-perbuatan Allah. Fa'in lam takun tara, kata Rasul, kalau kamu tidak bisa beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, fa'innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Kalau pertama tadi yang terbaik itu ibadah seakan-akan melihat Allah. Kata Syekh, ini ibadahnya orang yang cinta kepada Allah. Nanti kayaknya diterangkan di bawah. Qala fa'akhbirni anis sa'ati. Malaikat gurunya tadi bertanya tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Cuma beliau sebutkan sendiri. Podo-podo gak ngerti. Tapi lebih gak ngerti lagi saya yang ditanya. Cuma ini bahasa terbaik. Mal mas'ulu. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Qala fa'abirni an imaratiha. Kabari aku tentang tanda-tanda kiamat. Qala Nabi mengatakan antalidal amatu rabbataha. Amah budak melahirkan tuannya. Banyak ditafsirkan anak sudah berani ngatur orang tua. Ini kan zaman sekarang sudah banyak. Bahkan orang tuanya dibunuh. Banyak itu di TV-TV itu banyak sekarang. Bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh. Bukan hanya dilawan, padahal ngomong saja itu sudah dosa besar ya. Fala takul lahuma uffin, jangan bicara uff pada orang tua. Sinis pada orang tua itu haram, dosa besar. Terus bagaimana? Wa qul lahuma qaulan karima, bicara pada orang tua itu qaulan karima, ucapan yang mulia. Berbuat bakti pada orang tua itu hukumnya apa? Wajib. Kalau enggak berbakti, dosa. Artinya, tapi kan saya enggak pernah nyakiti. Ya belum, kalau enggak nyakiti kan belum berbuat. Belum berbakti, orang enggak nyakiti aja. Saya enggak pernah ganggu orang tua kok. Masa enggak ganggu orang tua, kamu kapan menjalankan ini? Yang dikatakan wajib berbuat bakti itu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah mewajibkan agar tidak beribadah pada kalian, agar kalian tidak beribadah kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Wa wasainal insanu biwalidaini ihsana. Itu wasa di situ pakai wasiat, bukan hanya amaro, bukan hanya perintah. Tapi lebih tinggi di situ pakai qada. Allah memutuskan, Allah mewasiatkan agar berbakti, berbuat baik pada orang tua. Jadi berbuat baik pada orang tua itu wajib. Bukan hanya karena enggak ganggu, karena enggak nyakiti orang tua, merasa dia sudah berbuat baik. Belum. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika membahas ayat itu, wa wasainal insanu biwalidaini ihsana, Allah mewasiatkan berbuat baik pada orang tuanya. Di tafsirnya kata Ibnu Katsir, untuk kepada bapak itu dengan nafkah, tapi dengan ibu itu syafaqah. Apa bedanya? Nafkah apa? Nafkah, bantu. Orang tuanya dibantu, kasih duit. Nah, kalau ibunya syafaqah apa? Syafaqah
belas kasih. Nah, gak dikasih duit ibunya. Tapi banyak kebalik ya. Bapak wis pakai duit ibu ay. Kan ibu dapat uang dari mana? Bapaknya, dari bapaknya. Nah. Wa antal hufatal ghuratal alata ri'a asyati. Tanda hari kiamat berikutnya engkau melihat orang yang telanjang kaki, pengembala domba, orang kampung. Ya tatawaluna fil bunyan, mereka sudah berlomba membuat bangunan yang tinggi. Sudah tinggal di kota, wah, atau di kampung juga banyak sekarang. Pengembala kambing wis males ngembala kambing ke Hong Kong. Nah, ke Saudi. Untuk apa? Cari fulus. Buat apa fulusnya? Ya tatawaluna fil bunyan. Ya, antum ke selatan sana kan banyak rumah-rumah tinggi, mega-mega. Orangnya mana? Di sana, di luar negeri. Di luar negeri nggak ada orangnya. Kadang suaminya ditinggal sendirian di situ, jaga anaknya. Itu tanda apa ini? Kiamat, mau kiamat. Suman talaqo, kemudian orang itu pergi. Falabistu maliyan, kata Umar. Aku duduk sejenak. Summa qala liya Umar. Kemudian Rasul mengatakan kepadaku, wahai Umar, atadri manisailu, tahukah kamu siapa tadi yang bertanya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa'innahu Jibrilu, dia Jibril. Atakum, mendatangi kalian, perlu pada kalian. Yu'allimukum dinakum, untuk mengajari din. Jadi din itu ini tadi 3, Islam, iman, dan ihsan. Waja'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhil asya', maka Rasulullah mengatakan bahwa apa yang diajarkan malaikat Jibril tadi dia ad-dinu. Wa dzalika annaha mutadamminatun lid-dini kullihi. Bahwa ajaran Islam seluruhnya disimpulkan di sini, di hadis ini. Nah, dan ya kalau kita bahas ya misalnya rukun Islam tadi ada berapa? 5. Pertama apa? 2 kalimat syahadat. Nanti dibahas di sana rukun syahadat, 6 syarat syahadat. Kemudian yang kedua apa? Salat. Di sana dibahas syarat salat, rukun salat dan seterusnya. Nah, maka seluruhnya ajaran agama itu berada di hadis ini. Kemudian halaman ini, al-Islam wal iman wal ihsan. Wa minhu, di antara macam ibadah yang wajib ditujukan hanya kepada Allah adalah ad-du'a'u. Apa? Doa. Wal khaufu, takut. War raja'u, berharap. Wat tawakkulu, tawakal. War raghbatu, penuh harap. War rahbatu, cemas. Wal khusyu'u, khusyuk. Wal khasyatu, takut. Wal inabatu, kembali. Wal isti'anatu, mohon pertolongan. Wal isti'adzatu, mohon perlindungan. Wal istighatsatu, istighatsah. Wal dzabhu, menyembelih. Wan nadru, nazar. Wa ghairu dzalika, dan selain daripada itu, min anwa'in ibadati allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala. Semua ini hanya contoh-contoh, dan kebanyakan yang beliau sebut di sini mulai dari doa sampai kepada istighosah itu amalan hati, ibadah hati. Kenapa ini disebut dulu? Karena kebanyakan orang jatuh pada kesyirikan itu di ibadah hati. Jarang kita dapati muslimin sujud ke kayu besar, sujud ke kuburan, sujud ke manusia, jarang. Tapi kalau berdoa melalui manusia itu banyak.
Nah, artinya yang rawan manusia jatuh kesyirikan di ibadah qalbiyah. Ini namanya ibadah qalbiyah. Wa dalilu dalil bahwa doa itu hanya ditujukan kepada Allah. Firman Allah, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, jangan kalian menyeru bersama Allah dengan sesuatu. Faman sarafa minha, barang siapa memalingkan ibadah atau memalingkan ibadah tadi dengan contoh-contoh yang disebut mulai dari Islam, iman sampai kepada nazar ini. Barang siapa memalingkan macam-macam ibadah tadi li ghairillah pada selain Allah, bahwa musyrikun kafirun. Dia musyrik kafir. Kalau ini dijadikan dalil ibadah, demikian juga dalil doa, demikian juga doa. Memalingkan doa pada selain Allah, maka itu syirik, orangnya musyrik kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, wa man yad'u ma'allah ilahan akhar, barang siapa berdoa bersama Allah dengan Tuhan selainnya, minta pada Allah, minta pada penghuni kubur. Nah, sehingga dia hatinya terikat ke masjid dan terikat ke kuburan, maka dia lebih suka ibadah sholat di masjid yang ada kuburannya. Lebih mantap katanya. Kalau ada syiriknya itu mantap katanya. Padahal syiriknya itu bisa menghapus pahalanya, karena syirik itu seperti kentut dalam sholat. La burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih. Dan tanpa ada dalil, maka hisabnya di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun. Tidak berbahagia, tidak beruntung orang-orang kafir ini. Kafirnya orang yang berdoa dengan selain Allah. Kita lihat penjelasan nomor 1 di sini. Penjelasan nomor 1 itu, barang siapa memalingkan macam-macam ibadah tadi pada selain Allah. Ai kullu anwa'il ibadati, semua macam ibadah tadi mulai dari Islam sampai nazar tadi. Mimma zakarahu, dari yang mimma dzukira wa ghairihi, dari yang telah disebut atau yang lainnya yang belum disebut. Lillahi wahdahu la syarika lahu, harus karena Allah. Fala yahillu sarafaha li ghairillah, tidak boleh, tidak halal dipalingkan kepada selain Allah. Takut pada selain Allah, berharap pada selain Allah. Dan itu penting karena nanti bisa meluruskan hati ini. Zakaral mu'allifu rahimahullah ta'ala jumlatan, tadi penulis sudah menyebutkan beberapa min anwa'il ibadah, dari macam ibadah, beberapa macam ibadah. Wadukira, dan beliau telah menyebutkan, wadzakara, beliau telah menyebutkan, anna man sarafa syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Bahwa barang siapa yang memalingkan pada selain Allah, maka itu musyrik kafir. Wastadalla biqaulihi, dalilnya adalah firman Allah, wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu milik Allah, fala tad'u ma'allah ilahan akhar. Wa biqaulihi, dan ayat kedua, wa man yad'u ma'allah ilahan akhar la burhana lahu fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa wajhud dilalah, di mana letak pendalilan dari dua ayat tadi? Nah, di mana letak pendalilannya? Minal ayatil ula, di ayat pertama, wa anna masajida lillah, itu surat apa itu? Surat apa? Wa annal masajida lillah. Surat apa? Surat apa tadi? Jin, ya. Surat Al-Jin, kita lihat. Ini ya, ya, surat Al-Jin ayat 18.
Di surat pertama, ayat pertama yaitu surat Al-Jin, Annallahu ta'ala akhbara, Allah mengabarkan annal masajida, bahwa masjid-masjid wahya mawadi'us sujud. Masjid-masjid ini ada dua tafsirnya. Apa itu? Mawadi'us sujud. Mawadi'us sujud itu tempat sujud. Ya, masjid itu yang ma'ruf, ya. Itu tempat kita untuk ibadah, tempat sholat jamaah, tempat sholat Jum'ah. Atau tafsir kedua dari masjid. Nah, a'dha'us sujud. Apa? Anggota sujud. Berapa itu anggota sujud? 7. Apa itu? 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, 6 ya. Kemudian yang ke-7, dahi dan hidung. Itu 1. Hidungnya harus masuk. Nah, tidak boleh sujud, hidungnya diangkat. Ada sujud lillahi. Maka anggota tidak boleh meletakkan anggota sujud pada selain Allah, gitu. Anggota sujud tadi hidung, kemudian kedua tangan. Orang sujud pada kiainya misalnya, karena Habib atau karena wali atau sampai sujud-sujud. Nah, dari Islam. Surat apa tadi? Al-Jin ayat 18. Solo sama sujud sama apa sapi, Kiai Slamet, benda. Nah, itu tidak boleh syirik. Jadi pada selain Allah itu nggak boleh. Walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak mau, tidak ada yang seperti itu. Warattaba dzalika fala tad'u Allah ila ahadan. Anggota wudu tadi, anggota sujud tadi tidak boleh digunakan, disujudkan pada selain Allah. Aila ta'budu ma'ahu ghairahu fatasjudu lahu. Jangan kamu beribadah bersama Allah dengan lainnya kemudian kalian sujud padanya. Wa wajhu dilalah minal ayati tsaniyah. Kalau ayat kedua ini surat apa tadi? Waman yad'u ma'allah ilahan akhar. Barang siapa berdoa pada sembahan yang lain tanpa bukti, maka hisabnya di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun. Kita lihat tafsir ayat ini. Bi anna Allah Subhanahu wa taala bayyana. Di ayat ini Allah menerangkan annaman yad, orang yang berdoa bersama sesembahan yang lain, fa innahu kafirun. Maka orangnya apa? Kafir. Orang datang ke kuburan wali 10 misalnya. Untuk apa ke sana? Nah, kalau enggak kafir, enggak musyrik kafir, maksiat. Nah, saya cuma ikut-ikutan, enggak ada keyakinan mau minta ke penghuni kubur itu, saya enggak sama sekali, enggak ada keyakinan itu. Tapi saya ke sana untuk ziarah kubur saja, kan diperintah oleh Rasul fazuruha, berziarahlah pada kuburan, dan ziarah itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam melembutkan hati dan mengingat kematian. Di antara faedah ziarah kubur. Tapi ziarah kubur itu tidak boleh dengan safar sampai jauh. Bawa mobil rombongan nyelengi setahun lamanya. Nah, kemudian dipimpin oleh kiainya untuk keliling berapa hari karena 10. Nah, karena Rasul mengatakan la tusaddur rihal. Jangan kalian menempuh perjalanan kecuali pada 3 perkara. Yaitu apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi,
dan Aqsa. Ini rihlahnya itu ke sana, safarnya ke sana, mengumpulkan uang, nyelengi ke sana itu masuk ziarah dan masuk amal soleh, masuk ketaatan. Nah kalau ke para wali ini nggak boleh melanggar ayat hadis tadi, bertentangan dengan ayat tadi. Karena Rasul melarang. Bagaimana larangannya? La tusaddur rihal. Sad itu artinya bersungguh-sungguh mengumpulkan uang. Nah, itu kan bersungguh-sungguh. Beda kalau rihlah biasa, rihlah rekreasi, kan bukan itu cuma ngilangi kejenuhan saja. Bukan untuk rihlah dalam rangka ta'abbud. Nah. Faham ya? Jadi di sini berdoa pada selain Allah, minta-minta ke penghuni kubur itu apa? Kafir. Karena orang minta ke kuburan itu, meminta kepada penghuni kubur. Kok berani dia minta ke penghuni kubur? Karena dia yakin bahwa yang di dalam kuburan itu bisa berbuat, bisa membantu, bisa mengabulkan apa yang dia minta. Kalau dia tidak meyakini, dia tidak akan ke sana, tidak akan berangkat. Ngapain? Nggak ada keyakinannya. Saya tidak yakin. Artinya kalau dia berani berangkat karena yakin bahwa penghuni kubur itu mempunyai kemampuan berbuat secara rahasia di alam nyata. Itu terbalik dengan akidah yang benar. Dengan keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar, penghuni kubur itu yang butuh bantuan dari yang hidup. Maka kata Rasulullah ketika ziarah kubur, datang ke kuburan, didoakan saudaramu. Assalamualaikum ya ahla diyar. Dan dimintakan ampun pada Allah. Allahumma maghfir lahu warhamhu dan seterusnya. Li'annahu qala, karena Allah mengatakan innahu sesungguhnya la yuflihul kafirun, tidak berbahagia orang-orang kafir. Wa fi kulli la burhana lahu bihi, juga firman Allah tanpa burhan, tanpa bukti. Isyaratun, ini mengisyaratkan ayat ini, la burhana lahu. Isyaratun ila annahu la yumkin, bahwa ini tidak mungkin. An yakuna burhanun, tidak mungkin manusia itu bisa membuktikan ala ta'addudil alihati, atas berbilangnya sesembahan. Tidak akan mungkin manusia bisa membuktikan berbilangnya apa? Sesembahan. Fahadhihi sifatu, maka sifat ini la burhana lahu sifatun ka sifatun, sehingga ini disebut sifat kasifah. Sifat kasifah itu sifat yang mengungkap, sikap yang mengungkap. Nah, mengungkap, mabniyatun, mubayyinatun, menjelaskan, lil amri. Walaisat sifatun muqayyadatun, bukan sifat muqayyadah. Muqayyadah itu jika atau kecuali. Artinya kalau kamu bisa membuktikan, atau kalau kamu punya bukti, punya dalil bahwa yang di kuburan itu bisa mengabulkan, tidak apa-apa ke sana. Nah, bukan itu namanya sifat muqayyadah yang seperti itu. Karena ini sifat kasifah. Loh, toko saya ini laris setelah saya ke sana. Saya baca sholawat 40 kali, baca itu. Sholawat nariyah itu 40 kali 40. Nah, berapa? Nah, itu di kuburannya Mbah itu, wali itu. Nyatanya ya lancar, alhamdulillah, ini barokah. Nah, itu salah. Nah, tarujma fihi burhanun li'annahu la yumkin an yakuna burhanun ala anna ma'allah ilahan akhar, karena memang tidak mungkin siapapun bisa membuktikan bahwa ada sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla.
Nah, ini masih membahas tentang wajibnya ibadah itu hanya kepada Allah saja, tidak boleh memalingkan pada selainnya. Nah, berikutnya nanti insya Allah kita akan mulai rinciannya dari doa dulu. Dalil wajibnya doa itu hanya kepada Allah. Insyaallah ini yang kita bahas, mudah-mudahan nambah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.